Wal jahru, sunnah yang selanjutnya adalah wal jahru, mengeraskan fi maudhi'ihi ing dalam panggonane banter. Mengeraskan pada salat-salat yang disunahkan untuk membaca keras, yaitu salat apa? Wa huwa utawi maudhi'ul jahri iku as-subhu, salat subuh. Salat subuh 2 rakaat disunahkan untuk dibaca dengan keras. Wa awwalatal maghribi, dan 2 rakaat pertama dari salat maghrib. Wal isya'i, lan salat isya. 2 rakaat salat maghrib, 2 rakaat lagi yang pertama dari salat isya. Kemudian wal jumu'ati, lan salat jumu'ah. Salat jumu'ah memang 2 rakaat ya, dua-duanya dibaca dengan keras. Wal idani, lan 2 salat hari raya. Nah, memang salat hari raya ini disunahkannya dibaca dengan keras. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi kalau ada orang misalnya sholat duhur kok tiba-tiba dikeraskan suaranya, yuk tetap sah sholatnya. Tapi ya enggak umum ya. Jangan coba-coba duhur dikeraskan nanti heboh makmumnya. Wah, ini kok dikeraskan ini, dikira enggak sah. Padahal kalau memang dikeraskan ya tetap sah sholatnya, enggak usah dipermasalahkan sah tidaknya. Tapi yang jelas tidak mendapatkan kesunahan. Jadi mengeraskan pada tempat sholat yang dikeraskan. Sholat subuh, maghrib, isya, sholat jumu'ah, dan sholat 2 hari raya. Itu bacaan 2 rakaat yang pertamanya dikeraskan bacaannya. Wal israru, dan memelankan, melirihkan suara fi maudhihi ing dalam panggonane lirih. Wa huwa ma'adal ladzi dzakara, wa huwa utawi tempat yang dibaca pelan iku ma salat adal ladzi sakliyane salat dzakara yang sudah disebut. Selain salat-salat yang sudah disebutkan tadi bacanya secara pelan. Salat duhur pelan, salat asar juga pelan. Dibaca dengan pelan. Kalau misalnya isya dipelankan bagaimana? Bukan tempat yang pelan, kemudian sholat isya atau sholat maghrib atau sholat subuh dibaca dengan pelan, bagaimana? Ya, tetap sah sholatnya. Kadang misalnya ada orang malam-malam belum sholat isya, ketiduran, malam-malamnya tengah malam bangun karena sambil ngantuk-ngantuk sholat isyanya, jamaah sama istrinya ngantuk, imamnya waktunya dikeraskan, sehingga ngantuknya dibaca dengan pelan. Loh, tadi seharusnya keras. Kalau sudah terlanjur selesai, sudah baca Fatihah, sudah baca surat dengan pelan, ya udah enggak apa-apa. Dan makmum pun ya enggak usah mengingatkan subhanallah, enggak usah. Jadi nanti ada perkara-perkara yang ditinggalkan oleh imam, dan bagaimana harusnya sikapnya, apakah perlu subhanallah mengingatkan apa tidak, nanti ada bab tersendiri, pasal selanjutnya di sini nanti. Ya, untuk hal-hal yang ditinggalkan, baik itu yang ditinggalkan rukun ataupun yang ditinggalkan sunnah ab'ad atau sunnah hay'ah, itu ada ketentuannya, apakah perlu diingatkan atau enggak. Kalau ditinggalkan bagaimana hukumnya, kalau dilakukan solusinya bagaimana, sujud sahwi atau bagaimana. Nah, itu nanti ada penjelasannya di bab di fasal selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ya, yang jelas mengeraskan ataupun memelankan suara itu adalah hukumnya sunnah. Jadi tidak perlu disalahkan orang yang waktunya keras dibaca pelan, atau pelan dibaca dengan keras, tidak usah disalahkan, tetap sah sholatnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya wat ta'minu, dan membaca amin. Wat ta'minu, dan membaca amin, ayat tegese qaulu amin, ucapan amin akibal fatihati, sakwise membaca surat al-fatihah. Ini juga pakai bahasa akibah. Akibah itu setelah yang beriringan. Tidak setelah yang ada jedahnya, tidak, tapi setelah yang beriringan. Maksudnya ketika imam sudah membaca waladdallin, langsung disambung dengan amin. Nah, liqari'iha, kedua bacaan Al-Fatihah, kedua orang yang membaca Al-Fatihah. Ketika ada orang membaca Fatihah, baik
baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, setelah membaca Fatihah disunahkan untuk mengucapkan amin. Tapi di sini ketika kita membaca amin jangan disambung dengan waladhdallin. Kadang ada orang baca, nah mungkin di luar sholat, kalau di sholat biasanya sudah betul waladhdallin berhenti. Tapi kalau di luar sholat kadang ada orang bacanya itu disambung, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Nah, disambung seperti itu, waladhdallin amin. Kalau seperti itu salah. Kalau disambung antara waladhdallin amin seperti itu salah. Kenapa? Karena ayat terakhir dari surat Al-Fatihah adalah waladhdallin, berhenti di situ. Terakhir surat Al-Fatihah berhenti di situ. Kalau kita sambung dengan amin, itu akan terkesan bahwa akhir dari surat Al-Fatihah itu adalah amin. Padahal amin itu adalah doa tambahan setelah surat Al-Fatihah. Kalau kita membaca itu ketika sholat ya malah tidak sah. Kalau kita sambungkan waladhdallin dengan amin, tapi jadi harus diberhentikan, dipisah itu dalam artian diberhenti. Waladhdallin, ambil nafas baru amin. Nah, kalau sudah ambil nafas itu kan berarti sudah putus. Ayatnya sudah putus, sudah wakaf, sudah putus. Nah, kemudian ditambahi amin itu tidak apa-apa. Nah, seperti ketika orang tahlilan pernah saya sampaikan dulu, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tidak boleh disambung dengan bi rahmatika ya arhamar rahimin, tidak boleh. Tapi jadi harus berhenti wakaf, ambil nafas baru baca bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena akhir surat Al-Baqarah adalah fansurna 'alal qaumil kafirin. Sudah selesai surat Al-Baqarah baru ambil nafas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu tata cara wakaf yang benar, itu harus tahu. Biar enggak sembarangan ketika nyambung-nyambung ya gayanya aja disambung, tahu caranya nyambung, akhirnya disambung semuanya, padahal di situ enggak seharusnya disambung. Seharusnya berhenti. Kalau waktunya berhenti ya berhenti. Ya, ada aturannya biar tidak terjadi kesalahan. Karena akhir surat itu sudah titik di situ. Kalau ditambahi dengan bacaan yang lainnya akan berarti kita menambahi ayat Al-Qur'an, dan itu tidak boleh nambahi ayat. Ya, kayak Nabi aja nambahi ayat. Padahal Nabi Muhammad sudah Nabi yang terakhir, sudah tidak ada ayat yang lain yang turun. Kita tidak usah nambahi ayat. Ya, jadi biar tidak menambahi ayat, caranya tadi diwakafkan, ambil nafas baru baca selanjutnya. Ya, membaca amin setelah surat Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat kita disunahkan. Karena amin itu adalah maknanya doa, yang artinya istajib du'aana, kabulkan doa kami. Istajib du'aana, maknanya amin itu di situ. Jadi ketika imam baca waladhdallin, kita amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Karena dalam Al-Fatihah itu kan ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu bagaimana? Ya jalan yang tidak bengkok-bengkok. Kita selalu diberikan petunjuk dari Allah. Fi sholati yang dalam sholat, wa ghairiha lan sakliyane sholat. Nah ini tadi. Lakin tetapi fi sholati yang dalam sholat iku akadu luweh dikukuhkan, sangat ditekankan. Membaca amin dalam sholat itu sangat ditekankan. Wa yu'minu lan maca amin sapa al makmum ma'a ta'minil imam, sartane beserta atau bareng dengan aminnya imam. Ma'a ta'mini imamihi, bareng dengan aminnya imam. Jadi imam pun juga baca amin. Ketika waladhdallin, tidak hanya makmum saja yang baca amin, tapi imamnya juga bareng. Waladhdallin, amin. Imam dan makmum bareng-bareng baca amin. Wa yajharu lan mengeraskan bihi kelawan takmin, bihi kelawan bacaan amin tadi. Jadi mengeraskan, baca aminnya dikeraskan. Tapi keras yang wajar, yang standar. Tidak seperti tarawih anak kecil-kecil itu waladhdallin amin. Nah, itu salah. Jadi kerasnya itu standar ya. Syukur ada suaranya yang keluar
amin. Nah, itu kan sudah keras. Yang dinamakan keras ya seperti itu. Kalau yang dinamakan pelan kan ya tidak terdengar ya diri sendiri kita yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pelan. Nah, kalau keras ya berarti lebih dari itu. Nah, ngoten mawon. Jadi yang jelas kerasnya ini keras yang standar. Bukan keras yang teriak-teriak. Kalau amin itu kan namanya teriak-teriak, bukan keras saja tapi teriak-teriak. Nah, itu tidak boleh. Kalau niatnya amin itu untuk main-main malah batal sholatnya. Kalau niatnya main-main malah batal. Nah, itu.